Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, apabila teman-teman dihadapkan dengan beberapa kelompok data seperti ini kelompok pertama nilainya sama semua yaitu 10. Ini kelompok kedua ada 9, 10, dan 11. Dan ini kelompok ketiga ada datanya 8, 10, 12. Semua jumlahnya 3. Dan kalau kita pakai acuan ukuran variasi, dalam hal ini adalah ada range atau jangkauan, kemudian ada rata-rata simpangan dan ada varians dan simpangan baku, kita dapat menyimpulkan bahwa data yang semakin ke kiri yaitu semakin homogen. Ini semua sama 10. Dan data yang ada di kelompok kanan ini semakin heterogen atau beragam. Mana acuannya? Acuannya adalah nilai variasi yang kita peroleh, baik range, rata-rata simpangan maupun varians atau simpangan baku memberikan nilai yang paling besar. Ingat bahwa ukuran variasi itu semakin besar nilainya, maka menunjukkan semakin beragam atau heterogen data yang dimiliki. Nah, ini adalah kasus di mana ingat rata-ratanya adalah sama. Ini 10 semua. Jadi kalau kita ingin melihat mana yang lebih heterogen, gampang tinggal lihat angka dari ukuran variasi. Mana yang lebih besar, itulah yang paling heterogen. Mana yang paling kecil, itulah yang paling homogen. Ingat, ukuran variasi paling kecil atau minimal adalah 0. Sekarang pertanyaannya, jika rata-ratanya berbeda bagaimana? Ukuran variasi semakin besar maka kumpulan data semakin heterogen. Sekarang, mungkinkah kelompok data yang memiliki ukuran variasi lebih kecil tapi justru keadaan datanya lebih heterogen? Mari kita lihat contoh berikut. Ini ada kelompok data dari dua kelompok yang berbeda dan masing-masing misalkan kita ukur berat badannya. Kelompok pertama atau yang di sebelah kiri memiliki nilai varians 88,36. Sedangkan kelompok kanan ukuran variansnya sebesar 82,81. Kalau teman-teman lihat, maka yang di sebelah kiri karena nilai variansnya lebih besar, dapatkah kita simpulkan bahwa kelompok tersebut berat badannya lebih beragam? Itu pertanyaannya. Tapi untuk perbandingan kelompok seperti ini harus ada hal lain yang diperhatikan, yaitu nilai lain. Dalam hal ini adalah ukuran gejala pusat atau rata-ratanya. Kita perhatikan kelompok pertama rata-ratanya 82,5. Sedangkan kelompok kedua rata-ratanya 75,8 kg. Hal yang paling penting yang harus diingat adalah ketika teman-teman membandingkan heterogenitas atau keragaman data yang berasal dari kelompok yang berbeda, maka harus dipertimbangkan ukuran gejala pusatnya. Kenapa demikian? Baik, saya akan tunjukkan rumus yang mendukung hal tersebut. Jadi, untuk membandingkan mana kelompok data yang lebih homogen atau lebih heterogen, maka perbandingannya tidak cukup dengan ukuran variasi yang sebelumnya kita bahas tadi, tetapi harus menggunakan koefisien variasi. Rumusnya yaitu simpangan baku atau S dibagi X bar kali 100%. Ini adalah nilai koefisien variasi. Ini adalah nilai simpangan baku dari kelompok data yang kita miliki. Dan ini adalah nilai rata-rata dari kelompok data yang kita miliki tadi. Nah, nanti masing-masing kelompok kita hitung nilai koefisien variasinya, kemudian kita bandingkan. Acuannya tetap kelompok yang memiliki nilai koefisien variasi lebih besar, artinya kelompok data tersebut lebih heterogen.
Sebagai catatan penting kita adalah bahwa ukuran variasi berupa simpangan baku ini tidak cukup menggambarkan variabilitas atau keragaman kelompok data. Karena simpangan baku sebesar 1000 katakanlah dapat dihasilkan oleh kumpulan data yang memiliki rata-rata 100.000 ataupun 1 juta. Padahal kalau kita bandingkan, penyimpangan 1000 dari 100 akan sangat besar dibandingkan dengan 1000 dari 1 juta. Mari kita lihat bagaimana kedua kelompok ini, mana sebenarnya yang lebih heterogen kumpulan datanya. Dalam kafe ini yang dibutuhkan adalah S. Sedangkan di data yang kita punya adalah varians. Tidak masalah karena ingat teman-teman ya, untuk menghitung nilai S ini atau simpangan baku yang diperlukan di sini cukup mengakarkan nilai S 1 kuadratnya atau nilai variansnya. Dengan demikian kita peroleh akar dari 88,36 adalah 9,4. Dengan cara yang sama untuk kelompok kedua, maka diperoleh simpangan bakunya adalah akar 82,81 atau 9,1. Sekarang kita bisa hitung nilai koefisien variasi di kelompok pertama, yaitu 9,4 dibagi 82,5 kali 100. 9,4 kita mulai dari simpangan baku ini, dan 82,5 ini adalah rata-rata berat badan di kelompok pertama, sehingga diperoleh sama dengan 0,113939 dan seterusnya kali 100%, atau koefisien variasi kelompok pertama adalah 11,39% dengan pembulatan. Bagaimana koefisien variasi dari kelompok kedua? Koefisien variasi kelompok kedua ini simpangan bakunya adalah 9,1, berarti 9,1 dibagi rata-ratanya ini adalah 75,8. Berarti diperoleh 0,120053 kali 100%, atau dengan pembulatan koefisien variasi kelompok kedua adalah 12,01%. Coba perhatikan, meskipun nilai varians di kelompok 1 lebih besar daripada kelompok 2, yaitu 88,36, sedangkan di kelompok 2 82,81, tetapi nilai koefisien variasi di kelompok 2 justru lebih besar. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa grup atau kelompok 2 datanya lebih heterogen. Kenapa? Karena nilai koefisien variasi kelompok 2 yaitu 12,01% lebih besar daripada koefisien variasi kelompok 1 yang hanya 11,39%. Nah, teman-teman, berkaitan dengan koefisien variasi, ada hal yang perlu kita pahami benar-benar. Jadi, jika kondisi rata-ratanya sama, maka untuk menentukan kelompok data mana yang heterogen, tinggal teman-teman lihat kelompok mana yang memiliki nilai varians lebih besar. Jadi ketika nilai varians lebih besar, dapat dipastikan bahwa kelompok yang lebih heterogen. Lalu dalam kondisi misalnya variansnya sama, maka untuk menentukan mana kelompok data yang lebih heterogen, teman-teman perhatikan bahwa kelompok yang memiliki nilai rata-rata yang lebih kecil itulah kelompok yang lebih heterogen. Mudah-mudahan tips ini bisa mempermudah teman-teman untuk melakukan analisis atau perhitungan nilai koefisien variasi yang digunakan untuk menentukan kelompok data mana yang lebih heterogen.
Baik, itulah teman-teman bahasan kita tentang koefisien variasi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk teman-teman pahami. Mudah-mudahan menjadi ilmu barokah bagi kita. Jika teman-teman merasa bermanfaat ilmu ini, silahkan untuk terus disebarkan kepada teman-teman yang lain yang sekiranya membutuhkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.